Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, ya, Alfian Mozaim dari manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sumber data dan pengumpulan data. Dengan kenyataan, simbol, gambar, angka, huruf yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, dan lainnya. Dokumen, dan lain-lain. Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil dari observasi. Jenis-jenis data. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang masih berupa data mentah dan asli. Dan data ini diambil langsung dari sumber resmi atau sumber utamanya. Misalnya perusahaan pakaian ingin mengetahui model baju apa yang disukai oleh remaja perempuan, maka mereka akan langsung mengambil datanya dengan cara membuat survei di media sosial. Data yang perlu dikumpulkan disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan perusahaan. Jika tidak, itu hanya akan menjadi tumpukan data tidak berguna. Data primer dapat dikumpulkan dengan beberapa metode antara lain interview, survei, observasi, dan eksperimental. Lain halnya dengan data primer, data sekunder adalah data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan digunakan kembali di kebutuhan yang lain karena datanya masih valid. Data sekunder dari dua sumber, yaitu sumber internal dan eksternal. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah data numerik, artinya data ini diambil dari sampel responden berskala besar, lalu dinyatakan dalam bentuk angka seperti rata-rata, statistik, dan persentase. Data kuantitatif mampu memberikan jawaban lebih pasti dan spesifik berdasarkan angka. Misalnya, jika perusahaan pakaian ingin mengetahui jumlah pakaian yang terjual pada bulan Agustus, mereka bisa melihat angka atau jumlah penjualan pakaian di bulan itu. Berbeda dengan kuantitatif, bersifat lebih terbuka dan deskriptif, data yang disediakan biasanya berbentuk cerita, kalimat deskriptif, hingga anekdot. Data kualitatif tidak bisa diukur atau dihitung sebab data ini mengacu pada kata-kata atau label yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik tertentu. Teknik pengumpulan data. Secara umum, pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain tanya jawab secara langsung antara peneliti dan sumber. Sharing teknologi, metode wawancara dapat dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau video call melalui Zoom atau Skype. Wawancara tersebut atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua yaitu observasi. Adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Data observasi tidak hanya mengukur setiap responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk peneliti yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tetap dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu partisipan observation dan non-partisipan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Berdasarkan bentuk pertanyaan, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu terbuka dan tertutup. Yang terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan pada objek peneliti untuk menjawab. Sementara yang tertutup
telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek peneliti. Seiring dengan perkembangan, beberapa peneliti saat ini juga menerapkan kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Dalam bentuk ini juga menerapkan kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Pilihan jawabannya telah diberikan oleh peneliti, namun objek peneliti tetap diberikan kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka. Yang keempat, studi dokumen adalah metode pengumpulan yang tidak ditujukan langsung kepada peneliti, subjek peneliti. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Menyusun instrumen penelitian. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun instrumen penelitian antara lain yaitu analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi penelitian sejelas-jelasnya sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Yang kedua, penelitian menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikator-indikator lainnya. Yang ketiga itu penelitian menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan. Abilitas dimaksud adalah kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti. Misalnya, kalau diukur prestasi belajar, maka abilitas prestasi tersebut dilihat dari kemampuan subjek dalam hal pengenaan, pemahaman, aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang keempat, peneliti menyusun item dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai item cadangan. Setiap item yang dibuat peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya, perkiraan jawaban yang betul atau diinginkan harus dibuat peneliti. Instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Misalnya membuang instrumen yang tidak perlu, menggantinya dengan item yang baru, atau perbaikan isi dan redaksi atau bahasanya. Bagaimana uji coba validitas dan reliabilitas akan dibahas lebih lanjut. Nah, sekian saja untuk materi sumber data ya dan pengumpulan data. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.